jujur, amanah, santun, dan hormat. Juga bisa mencontohkan sifat santun, jujur, hormat, amanah pada kehidupan sehari-hari. Dan juga melalui kegiatan mencermati nanti kita bisa berperilaku sifat jujur, amanah, hormat, dan santun. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas tentang dari yang pertama itu jujur, terus yang kedua itu hormat dan patuh, terus yang ketiga amanah, yang terakhir itu santun dan menghargai teman. Nah, selanjutnya lihat di buku itu yang ada gambar. Yang gambar pertama dulu. Nah, yang gambar pertama dulu ini apa isinya? Tentang apa? Isinya apa? Ada seorang ayah, terus anak perempuan pakai kerudung putih, terus belakangnya lagi ada seorang anak laki-laki. Ini bawa tas, anak laki-laki. Salaman, mau berangkat sekolah kayaknya. Ayo, apa isinya, tentang apa? Yuk, Nanang, apa Nang? Isinya Nang. Tentang apa? Seorang anak mau berangkat sekolah, terus? Betul, tepuk tangan. Betul, ini isinya tentang seorang anak yang mau berangkat sekolah itu berpamitan dengan mencium tangan si bapak. Terus selanjutnya untuk yang gambar yang kedua itu nanti untuk kegiatan yang terakhir. Yang pertama langsung ke materi ya. Yang pertama itu jujur disayang oleh Allah. Ayo coba di sini siapa yang mau jadi anak soleh? Oh betul semuanya, ibu juga ingin jadi anak yang soleh. Kedua orang ibu. Oh soleha, soleh dan soleha. Yang pertama itu jujur disayang oleh Allah. Dari di sini ada yang tahu tuh jujur apa? Pengertian dari jujur. Jujur ayo jujur. Ada yang mau jawab? Jujur. Ada yang mau jawab ya? Boleh kau jawab, tunjuk tangan, boleh ya. Jujur. Ya ini Jujur artinya lurus hati, tidak curang, tulus atau ikhlas, berkata benar, tidak bohong dan tidak curang. Ya, jadi jujur itu adalah artinya lurus hati, tidak curang, tulus atau ikhlas, berkata benar, tidak bohong dan tidak curang. Contoh ketika ulangan itu biasanya sering terjadi. Nah ya, contekan. Sebenarnya contekan ketika mengerjakan itu kita harus jujur dalam mengisi jawabannya. Terus jujur berarti benar dalam perkataan dan perbuatan, juga tidak menambah dan tidak mengurangi. Biasanya ketika kita kalau kita ngobrol-ngobrol tentang rahasia dari teman atau siapapun itu, kita itu harus kalau mau menjaga rahasianya, juga kalau mau berbagi rahasia tersebut tidak boleh menambah ataupun tidak boleh mengurangi. Terus untuk ayat tentang jujur, ada yang mau membacakan ayat tentang jujur? Yang surat At-Taubah ayat 119. Ya, siapa yang mau baca? Ya, baca.
Nabi Muhammad juga telah mencontoh kejujuran ini kepada umat Islam saat berdagang. Ketika kita membawa, semisal contoh, ketika membawa barang dagangan itu, beliau Nabi Muhammad SAW, berapapun untung yang didapat selalu dia serahkan semua kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau juga selalu berkata jujur kepada siapapun. Terus sekarang ke perilaku jujur. Yuk, perilaku jujur. Contoh dari perilaku jujur, yuk. Eka, yuk, Kak. Tidak mencontek ketika ulangan. Iya, betul. Pada saat ulangan atau tes itu sebaiknya kita kerjakan sendiri, itu hasilnya lebih memuaskan daripada kita mencontek atau kerjasama. Yang kedua, yuk, betul. Yang kedua, Hani yang kedua kan? Berkata apa adanya kepada orang tua. Iya, yang pertama selanjutnya berkata apa adanya kepada orang tua. Jadi jika kita diperintah oleh orang tua itu, usahakanlah kita untuk selalu berkata jujur. Yang ketiga, tidak curang dalam permainan. Nah, biasanya ini sering terjadi kalau ada permainan, sering curang. Terus anak yang jujur dalam bermain di sini akan memiliki banyak teman dan sahabat. Untuk manfaat, ini yang manfaat. Satu, mendapat kepercayaan orang lain. Dua, memiliki banyak teman dan saudara. Tiga, mengantar pada kesuksesan. Empat, mendapat pahala dan disayang Allah SWT. Lima, itu menjadi tenang. Ya, nah tadi yang sudah dibacakan sama ini, yang pertama itu mendapat kepercayaan orang lain. Nah, dari kita memiliki sifat jujur ini, kita mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang kedua itu memiliki banyak teman dan saudara. Jadi saat kita bermain apapun itu, jika kita selalu berkata jujur, kita bisa memiliki banyak teman dan sahabat. Yang ketiga itu mengantar pada kesuksesan. Nah, di sini itu juga dari sifat jujur ini juga menjadi salah satu ciri untuk menjadi yang orang mengantar orang kepada kesuksesan. Yang keempat sendiri itu jika kita memiliki sifat jujur dan selalu berperilaku jujur di kehidupan sehari-hari, insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri akan membalaskan dengan pahala yang banyak. Dan terakhir itu, dengan adanya sifat jujur itu bisa menjadi kehidupan kita sehari-hari menjadi tenang. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu tentang yang pertama itu hormat dan patuh
atau memberi, kalau ya atau memberi itu memberi salam. Kalau bertemu dengan teman kita bisa memanggilnya atau menyapanya dengan senyuman. Kalau tidak langsungnya bisa dengan mengangkat kepala. Juga sikap menghormati sendiri adalah sikap saling menghargai dalam diri sendiri yang ditujukan kepada orang lain. Sedangkan untuk patuh ini suka menurut, taat, dan berdisiplin. Patuh ini sendiri adalah contoh, semisal ketika kalian diberi tugas dikumpulkan pada hari Senin pukul sekian, kalian termasuk sudah memiliki sikap patuh. Juga contoh lain, ketika kalian disuruh sama orang untuk mempunyai janji dengan seseorang ketemu jam sekian, kalian itu sudah termasuk orang yang patuh dan juga disiplin. Juga selanjutnya itu untuk hormat dan patuh kepada orang tua itu dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Yang pertama itu satu, hormat dan patuh diwujudkan dalam perbuatan. Yang pertama patuh dulu. Satu, menaati perintah orang tua. Ya, menaati perintah orang tua. Ketika kita disuruh oleh orang tua, oleh ayah atau ibu untuk membersihkan rumah, kita sebaiknya lebih cepat kerjakan. Itu kalian sudah memiliki sifat patuh. Patuh selanjutnya yang kedua. Dua, berbicara dengan bahasa sopan yang baik. Ya, jika kita berbicara kepada yang lebih tua itu, kepada orang tua itu, alangkah baiknya kita bicara dengan bahasa yang sopan dan baik. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, bahasa Kromo juga boleh. Itu sudah termasuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yuk, Fajri. Selanjutnya. Tidak membuat orang tua kecewa. Ya, tidak membuat orang tua kecewa. Contoh, semisal ketika kalian kan sudah melaksanakan UAS, UTS, selanjutnya kan pasti ada hasilnya, yaitu hasilnya berupa rapor. Nah, dari rapor sendiri pasti kadang ada ranking. Nah, itu bisa jadi hasil untuk tidak membuat orang tua kecewa. Terus Nana selanjutnya lagi. 4. Membantu pekerjaan orang tua yang bisa kita kerjakan. Nah ya, ini membantu pekerjaan orang tua yang bisa kita kerjakan ini sama dengan poin yang menaati perintah orang tua.